Shalom jemaat Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah online. Kita tetap percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan tetap sama. Dan kuasa Tuhan tetap dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan perlu saya mengingatkan bahwa dalam ibadah ini nanti akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi bagi jemaat Tuhan bisa mempersiapkan secara mandiri. Dan biarlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari persiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan buat segala apa yang Tuhan buat dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada hari ini, semuanya karena kasih dan anugerah penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Mari Bapa, biarlah lawatan-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan umat-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Dimanapun setiap umat-Mu berada, baik di rumah-rumah Tuhan, biarlah Engkau melawat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa terjadi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Haleluya. Setiap kita percaya bahwa Tuhan adalah pencipta segalanya. Tuhan pemilik setiap kehidupan kita. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukur. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesus, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagimu. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Engkau pemilik hidup kami, pemilik hidupku, dalam kasih-Mu, Yesus, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu,
Engkaulah yang Alfa dan Omega. Engkaulah pencipta semua Tuhan Yesus. Pemilik hidup kami hanya Engkau Tuhan, layak dipuji. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, ya Yesus. Kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sungguh Engkau Tuhan, pokok pujian kami, Alfa dan Omega, yang Kau ya Yesus Tuhan, pencipta alam semesta, pemilik setiap kehidupan, ya Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, ya Yesus. Hosana bagimu, semuanya Kau yang layak, semuanya Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah selamanya, ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sebab Kau yang layak, Engkau yang layak disembah. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak ditinggikan. Namamu ya Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Namamu ya Yesus, layak ditinggikan, layak diagungkan. Namamu termasyhur ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sungguh ajaib, ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh tak terukur kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ini pujian Tuhan dari setiap hati kami. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh lagi. Kaulah pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia,
kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Sungguh Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita, dan kuasanya mengalir atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka sama dengan surga. Haleluya. Tetap bersuka di dalam Tuhan, sebab Dia Allah yang layak dipujikan sampai selamanya. Mari lebih lagi katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka sama dengan surga. Sungguh Dia Allah yang layak dipujikan sampai selamanya. Haleluya. Bila setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, setiap lutut bertelut menyembah Dia, sebab Dia memiliki hidup setiap umat. Haleluya. Di hadapan
dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka. Sama dengan surga, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian, senada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka. Sama dengan surga, senada dengan surga, senada dengan surga. Haleluya. Tetap puji Tuhan, tetap naikkan syukur hanya bagi Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biarkan Tuhan berkata atas pujian setiap umatnya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, segala jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Sungguhlah kita Allah yang besar, Allah yang dahsyat, dan layak dipuji sampai selamanya. Haleluya. Woo. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Musik memuji Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Mari jemaat Tuhan. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian,
Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Kembali saudara warga kerajaan, kita belajar hikmat dari musim gugur. Di negara 4 musim dan juga di Israel ada 2 macam hujan. Hujan musim semi dan hujan musim gugur. Hujan musim gugur itu justru untuk menumbuhkan tanaman itu sepenuhnya jadi matang. Dan hujan musim gugur itu gambaran another revival yang akan kita alami. Firman Allah mengatakan seorang petani akan sabar menanti the precious fruit. Ingat, saya ajarkan pada saudara sesuai dengan firman Tuhan adalah to be fruitful, untuk berbuah, bukan sukses. Dunia mencari sukses karena itu banyak orang jadi pusing. Apa mereka banggakan? Income mereka, aktif maupun pasif income-nya hilang semua. Dan mereka kira bahwa nilai mereka turun. Tidak. Your net worth is not your self worth. Ya, karena itu kita sedang dibentuk oleh Tuhan dari manusia jasmani meningkat jadi manusia rohani. Dan manusia rohani saudaraku adalah aslinya kita. Timotius Arifin bukan yang Anda lihat dari luar ini. Meskipun my body is the temple of the Holy Spirit. Yaitu firman Tuhan tidak mengatakan hatimu loh. Meskipun Roh Kudus tinggal di sana, tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus. Salah satu akibat yang baik daripada Corona Academy ini, saya jadi memelihara tubuh saya lebih baik. Dulu dosa saya mager, malas gerak. Sekarang pagi udah jalan, olahraga, makan makanan yang lebih sehat, hidup teratur, tidurnya cukup, dan sungguh-sungguh saya belum pernah sehat seperti sekarang. Banyak orang berkata, Pak, Bapak ini hampir 70 tahun, tapi kok tetap semangat. Saya percaya firman Tuhan bilang apa itu tadi? Kesabaran. Seperti saya akui di hadapan saudara, saya ini paling kurang sabar menurut istri saya. Tapi sekarang sudah agak lumayan katanya. Passive, doing nothing. Bayangkan saudaraku. Tetapi kalau kita berpikir seperti petani, kita sabar menunggu apa? The precious fruit. Dan sabar menunggu sampai hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita menunggu pergerakan Tuhan, kita menunggu revival daripada Tuhan. Pemulihan itu datang daripada Tuhan, saudaraku. Tanah itu kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa. Pohon-pohon berguguran, daun-daun jatuh. Tetapi saya kabarkan pada saudara, ketika kita menantikan Tuhan, tidak akan sia-sia saudara. Dan firman Tuhan mengatakan petani yang sabar akan memperoleh hasil yang luar biasa. Banyak orang gagal dalam hidup ini karena apa? Tidak sabar. Bayangkan wanita pertama Hawa. Dia melahirkan anak. Dan tidak ada wanita yang pernah melahirkan kan? Dan dia bilang sampai kapan Tuhan? Dia belum tahu harus 9 bulan 10 hari. 280 hari. Dia nggak tahu. Tetapi misalnya dia berkata, bosan, mengandung di bosan. Apa terjadi? Keguguran. Banyak orang mengalami keguguran. Tidak sabar menunggu sampai buah itu menjadi matang. Percayalah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan to know about everything about our life. Dan He reign over our life. Jangan khawatir saudaraku. Karena itu nikmatilah. Dan segala ujian ini hanya membuat kita lebih matang. Jangan lupa, kesabaran, ketekunan, dan ketahanan harus ada dalam hidup kita. God bless you, warga kerajaan. Shalom jemaat yang sangat dikasih Tuhan, warga kerajaan Allah yang diberkati dan dilindungi serta dipelihara oleh Tuhan. Senang kembali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita sudah diselamatkan, dibenarkan. Pertanyaannya, apakah iman kita cukup sampai di sana saja? Ya, saudaraku, saya akan mengajak kita untuk merenungkan apa yang Yesus katakan di dalam Matius 9 ayat yang ke-29. Matius 9 dan 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi apa yang akan saudara harapkan
apa yang saudara nikmati, apa yang saudara akan peroleh hari ini dan hari depan saudara, sangat ditentukan berapa besar iman kita kepada Yesus Tuhan. Ayat yang baru kita baca itu, orang yang buta datang kepada Yesus, saudaraku, lalu kemudian Yesus menjamah dan Yesus katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi ketika kita butuh mujizat, bukan tergantung siapa yang mendoakan kita. Dalam cerita ini, Yesus sendiri, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, tetapi Yesus sendiri yang menumpangkan tangan atas orang buta itu. Tapi Yesus katakan, dia sembuh atau tidak tergantung imannya. Karenanya hari ini kita perlu belajar dan kita perlu terus membangun. Karenanya judul firman Tuhan hari ini adalah iman yang terus dibangun. Ya, saudaraku, iman saudara dan saya itu perlu terus untuk dibangun. Karenanya saudaraku, saya akan mengajak kita untuk merenungkan iman dibangun melalui apa saja. Ya, karena apa saudaraku? Memang betul iman itu pemberian Tuhan. Ya, iman itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Artinya apa? Artinya waktu saudara mendengar firman Tuhan, saudara akan tumbuh iman. Dan iman itu terus dikembangkan, disempurnakan, dan dibangun. Dan hari ini kita akan belajar hal-hal apa saja yang dapat membangun iman saudara dan saya. Yang pertama kita lihat dulu di dalam ayatnya, di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya percaya harapan saudara akan diwujudkan lewat doa, ya, ataupun mimpi kita, ataupun keinginan kita, ataupun kerinduan kita, apa saja. Jadi hal yang pertama untuk iman saudara bertumbuh, iman dibangun melalui impian. Miliki impian yang besar, jangan yang kecil. Jangan cuma sekedar terserah nasib. Banyak kali orang terlihat rohani ketika dia bilang, ya tergantung Tuhan saja, ya tergantung nasib saja. Tetapi ada sisi yang harus saudara dan saya lakukan untuk iman kita bertumbuh. Dalam hal ini yang pertama adalah kita diharapkan punya mimpi, punya cita-cita, punya harapan yang besar. Karena Tuhan sanggup menjawab jauh lebih besar daripada apa yang saudara dan saya pikirkan. Jauh lebih besar daripada apa yang saudara dan saya doakan. Karenanya tetap harapkan punya mimpi yang besar. Apa yang hari ini saudara belum miliki? Mungkin saudara belum ingin punya kendaraan, punya rumah, punya pasangan, atau apapun saja, saudaraku. Saya percaya ketika orang memiliki harapan yang kecil, kenapa dia tidak berani berharap yang besar? Karena dia takut kecewa. Karena dia takut itu sulit untuk diwujudkan. Justru waktu saudara punya harapan dan mimpi yang besar, saudara sadar saudara nggak mampu. Saudara sadar saudara nggak mungkin atau mustahil untuk bisa mewujudkannya. Tapi saudara punya mimpi yang besar. Karena saudara tahu saudara punya Tuhan yang besar yang sanggup mewujudkan itu semua. Karenanya saudaraku, Matius 7 ayat yang ke-7 katakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkannya, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi yang pertama adalah untuk membangun iman kita adalah lewat mimpi yang besar. Semakin besar mimpi saudara, membutuhkan iman saudara semakin dikembangkan, iman saudara semakin ditumbuhkan.
Iman saudara semakin diperkokoh dengan apa? Dengan banyak membaca firman Tuhan dan merenungkan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya iman saudara sanggup untuk mengatasi setiap kemustahilan, ketidakmungkinan yang menghadang di depan saudara dan saya. Yang kedua, saudaraku, yang kedua, Yakobus pasal 2 ayat 20 sampai 26. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengetahui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Saya ulang sekali lagi, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman harus disertai perbuatan-perbuatan. Dan karena perbuatan-perbuatan itu iman kita menjadi sempurna. Sedangkan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Ya. Ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Hal yang kedua untuk membangun iman kita, yang kedua adalah iman dibangun melalui tindakan. Ya, tindakan iman. Di dalam sebuah KKR yang besar, lalu kemudian orang-orang sakit dikumpulkan di dalam satu tempat dan dibatasi dengan tali. Orang lumpuh dikumpulkan, orang buta dikumpulkan, dan orang penyakit yang lain pun dikumpulkan dan dikelilingi oleh tali pembatas. Waktu hamba Tuhan yang melayani kesembuhan ilahi itu selesai menyampaikan firman dan berdoa, lalu tali pagar pembatas itu dilepas dan mereka dikatakan untuk mulai bangun dan berjalan. Sebagian bangun. Kelompok yang buta mulai bangun, mulai nabrak-nabrak, ya, nabrak-nabrak tanda bahwa dia masih buta. Tapi dia coba terus jalan dan coba jalan dan akhirnya bisa berjalan. Kenapa? Karena pada waktu dia mulai akan melangkah, dia belum melek, butanya belum dicelikkan. Tetapi waktu dia melangkah dan melangkah dan melangkah, mujizat itu terjadi. Begitu juga dengan kelompok orang-orang yang lumpuh. Sebagian masih tetap duduk di kursi roda, sebagian yang masih duduk di atas tempat buat dia berbaring, sebagian lagi mulai bangun. Waktu bangun dia terjatuh karena kakinya belum kuat. Ada yang mau bangun, dia belum bisa bangun, tapi dia berusaha untuk bangun. Setelah dia bangun, dia terjatuh lagi dan dia bangun. Dia terjatuh lagi dan dia bangun. Dia terjatuh lagi dan bangun, dan akhirnya dia bisa mulai berjalan perlahan-lahan dan akhirnya bisa berlari. Sementara sebagian besar masih tetap belum bisa berjalan. Sebagian besar masih tetap buta. Dari cerita ini kita belajar satu hal. Saudara boleh punya iman, tapi kalau iman itu tidak disertai tindakan, iman itu tidak disertai dengan langkah iman, saudara tetap tidak melihat mujizat itu terjadi. Ya saudaraku, seringkali kita cuma berharap sama Tuhan, tapi kita tidak mau melangkah dengan iman. Saya memberikan beberapa contoh, saudara yang kasih Tuhan. Ya contoh saja, saudara kasih Tuhan. Kita percaya, kita punya iman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Tapi kemana-mana kita selalu bercerita. Kita besarkan penyakit kita. Wah, penyakit saya ini susah. Wah, saya rasanya susah mau sembuh. Saya begini, saya begitu. Jadi tanpa sadar kita membesarkan penyakit yang kita derita.
Kita tidak lagi membesarkan Tuhan yang baginya sanggup menyembuhkan segala ketidakmungkinan. Contoh yang lain, kita yakin bahwa dosa kita, kesalahan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, kita punya iman bahwa kita sudah diampuni, dibenarkan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita punya langkah iman enggak untuk mengampuni, untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Seringkali saudaraku, kita ini enggak adil. Kita minta diberkati Tuhan yang banyak, tapi kita memberi Tuhan serba sedikit. Nah, ada banyak hal dibutuhkan, bukan cuma sekedar iman saja. Itulah seringkali kenapa orang Kristen banyak kali sulit melihat mujizat, karena dia cuma punya iman menurut ukuran dirinya, tapi tidak memiliki perbuatan. Dia punya iman bahwa hidupnya diberkati, dia punya iman bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin, tetapi di dalam mengembalikan persepuluhan saja dia begitu mikir-mikir, wah, saya masih banyak pergumulan, saya masih banyak kebutuhan. Saya mau katakan, kalau cuma saudara punya iman di dalam pandangan saudara, dan belum tentu itu iman, karena saudara cuma sekedar, saya punya iman, kan saya orang beriman. Tapi kalau saudara tidak disertai dengan perbuatan, tidak disertai dengan langkah iman. Salah satu contoh langkah iman adalah orang dibaptis. Banyak kali orang percaya kepada Tuhan tidak mau memberikan dirinya dibaptis. Dan baptisan itulah langkah iman pertama. Saudara masuk ke dalam kehidupan yang baru, menguburkan semua dosa kesalahan saudara masa lalu di dalam air di kolam baptisan. Saudara keluar sebagai ciptaan yang baru. Itu langkah awal, dan selanjutnya tetap dibutuhkan tindakan iman. Itu yang seringkali membuat kita sulit melihat mujizat. Kenapa? Kita lihat orang lain diberkati, lihat orang lain disembuhkan, lihat orang lain dipulihkan, sementara kita tidak. Karena saudara dan saya butuh satu hal, bukan cuma percaya, bukan cuma mengimani, tetapi langkah iman kita. Dan hal yang ketiga, saudaraku yang kasih Tuhan, iman dibangun melalui waktu menunggu. Ya, iman dibangun melalui waktu menunggu. Kenapa saudara pengasih Tuhan? Doa kita sering sepertinya tidak didengar Tuhan, apalagi dikabulkan Tuhan. Seringkali iblis berusaha untuk memprovokasi saudara. Dia berusaha untuk melemahkan iman saudara. Dengan apa? Dengan membuat saudara sepertinya ragu-ragu doamu didengar oleh Tuhan atau tidak. Saya mau katakan saudaraku, mungkin sehari ini saudara sedang ada dalam pergumulan. Hari ini saudara mungkin sedang berada di dalam keadaan di mana saudara sangat mengharapkan jawaban doa daripada Tuhan. Ya, saudara ada satu keadaan yang begitu mendesak, keadaan yang begitu mepet, segala sesuatunya seperti dikejar dengan deadline atau dikejar dengan waktu. Saya mau katakan saudaraku, pada waktu itu saudara memang berdoa, tapi kadang-kadang Tuhan bawa kita masuk ke dalam satu ruangan. Kadang-kadang kita dibawa masuk ke dalam satu ruangan, dan ruangan itu namanya ruang tunggu. Ya, sama seperti saudara ke dokter. Saudaraku, kita harus masuk di dalam ruang tunggu. Tunggu antrian, tunggu dipanggil. Itu gambaran daripada saudara sedang dibawa ke dalam satu keadaan di mana saudara diharapkan untuk tetap percaya akan tiba gilirannya, doamu dijawab oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sanggup menjawab, memberi, melakukan jauh lebih besar daripada apa yang saudara dan saya sanggup doakan. Jawaban doa kita semua sudah tahu, ada 3 jawaban doa. Waktu Tuhan menjawab doa dengan ya, itu adalah harapan kita. Artinya Tuhan segera mengabulkan apa yang saudara doakan. Tetapi ada jawaban doa yang kedua adalah tidak. Waktu saudara berdoa kepada Tuhan, sepertinya tidak ada jalan keluar. Bahkan tadinya ada kesempatan, tadinya kelihatan ada jalan kecil mulai terbuka, tapi kemudian tertutup.
Waktu Tuhan menjawab tidak, dengar baik, bukan berarti Tuhan tidak menjawab ataupun tidak mengindahkan doa saudara. Waktu Tuhan menjawab tidak, artinya Tuhan berkata, aku sudah menyiapkan jauh lebih indah daripada yang engkau doakan dan engkau harapkan. Karenanya apapun yang saudara sedang harapkan untuk Tuhan jawab atas doamu. Kalau hari ini sepertinya Tuhan berkata tidak, segala sesuatu sepintu-pintu tertutup, tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah daripada apa yang kita harapkan dan kita doakan. Dan jawaban yang ketiga adalah tunggu. Ya, tunggu. Nah, waktu menunggu itu yang perlu kita lakukan apa? Menjaga hati selama kita menunggu. Artinya kita sadar, kita yakin, kita percaya bahwa ada waktunya kita sedang berada di ruang tunggu. Waktu saudara pergi ke sebuah klinik dokter, saudara ada dalam ruang tunggu. Saudara tidak bisa gedor-gedor untuk minta duluan, lalu pasien yang di dalam suruh keluar, saudara mau duluan dan seterusnya, nggak bisa. Ada waktunya untuk saudara sabar menunggu giliran. Kalau hari ini saudara sepertinya sedang berada di dalam ruang tunggu, percayalah, sepanjang kau di dalam ruang tunggu itu, Tuhan sedang memperkuat iman saudara untuk cakap menanggung segala perkara, untuk cakap menanti, karena Tuhan menjadikan segala sesuatu indah adalah menurut waktunya, bukan menurut waktu saudara dan saya yang rasanya sudah terlalu lama menunggu. Tapi Tuhan itu seringkali terlihat lambat, tetapi Dia tidak pernah terlambat. Dia tahu waktunya yang tepat. Kita seringkali menggunakan patokan waktu menurut waktu yang biasa manusia gunakan, yang biasanya disebut dengan kronos. Makanya penghitung waktu disebut dengan kronometer, ya. Bisa dihitung jam, menit, detik, minggu, bulan, tahun. Itu kronos, dihitung menurut satuan waktu. Tetapi waktunya Tuhan adalah kairos. Kairos itu tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihitung dengan waktu yang biasa saudara dan saya lakukan. Saya sudah berdoa 5 tahun, saya sudah berdoa 3 tahun. Itu secara kronos. Tapi saya sangat yakin dan percaya bahwa saudara tetap membiarkan hidupmu dibangun iman, sekalipun saudara berada dalam ruang tunggu itu. Karena tiba saatnya saudara akan melihat jawaban yang daripada Tuhan jauh lebih indah daripada apa yang saudara dan saya sedang nantikan. Saya akan buka di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang ketiga. Habakuk pasal kedua ayat yang ketiga, ini dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Saya akan baca dari Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga. Catatlah itu, sebab sekarang belum waktunya. Perhatikan, sekarang belum waktunya. Tetapi saat itu segera tiba, dan apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi. Ya, Tuhan bilang, apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi. Meskipun tampaknya masih lama. Ya, tampaknya masih lama. Tetapi tunggu saja, saat itu pasti akan datang dan tak akan ditunda. Ya, tak akan ditunda. Saudaraku, di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh yang terdaftar di dalam tokoh-tokoh iman dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu. Banyak pahlawan-pahlawan iman, salah satunya adalah Abraham. Abraham yang disebut dengan bapak orang percaya, bapak orang beriman. Dia pun juga harus menantikan sampai Ishak, anak perjanjian yang dijadikan Tuhan itu lahir dengan berbagai keadaan. Ya, Sarah istri daripada Abraham sudah menopause, ya, sudah nggak mungkin bisa punya anak. Abraham juga usianya sudah sangat lanjut. Keadaan-keadaan Tuhan izinkan terjadi untuk membangun iman kita, untuk membangun iman Abraham, sehingga akhirnya pada waktunya tiba, Abraham diizinkan lewat Sarah lahirlah
Ishak sebagai anak perjanjian. Baca dalam Roma pasal yang keempat ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Ya saudaraku, Abraham usianya 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Katakan bersama saya, tidak bimbang. Seringkali kebimbangan yang membuat kita memiliki iman bukan semakin kuat, semakin lemah, semakin tidak menentu. Akhirnya kita berkata, ya terserah Tuhan lah, ya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudaraku, menunggu jawaban doa, jangan sampai iman kita menjadi kendor. Kita perlu menjaga iman kita jangan sampai menjadi tawar, menjadi kendor, menjadi lemah. Sehingga akhirnya kita tidak lagi mempercayai Tuhan, bahwa dia bukanlah seperti manusia yang hari ini berjanji besok bisa melupakannya. Tetapi Tuhan adalah Allah yang sanggup berjanji dan dia amat sangat mampu dan sanggup untuk menggenapkan setiap janjinya. Masalahnya adalah manusia itu ingin semuanya instan, ya, semuanya ingin segera. Manusia itu punya prinsip pekerjaan yang paling tidak menyenangkan itu adalah pekerjaan menunggu. Sedangkan untuk menantikan jawaban Tuhan butuh waktu untuk menunggu. Karenanya lewat apa yang sedang saudara tunggu pada hari ini, ayo buat iman kita semakin kuat dan kokoh, bahwa di dalam menunggu pun kita sanggup membuat iman kita tetap percaya bahwa akan tiba waktunya Tuhan menggenapkan dan menjawab setiap pengharapan kita. Yang keempat adalah iman dibangun melalui pencobaan atau kesulitan. Ya, yang keempat, iman dibangun melalui pencobaan atau kesulitan. Pada waktu saudara mengalami pencobaan, mengalami pergumulan, mengalami keadaan sukar, ya seperti sekarang ini semua pengusaha mulai mengeluh. Ya saudaraku, coba saudara bisa bayangkan, ya, virus yang begitu kecil, karena begitu kecilnya tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Juga virus ini sangat lemah, ya, kena air sabun saja dia mati. Tetapi virus ini punya daya tular yang sangat dahsyat. Udah berapa banyak jiwa yang melayang karena virus ini. Dan kalau kita perhatikan, baru 5 bulan virus ini melanda dunia ini. Begitu gejolak ini membuat para pemimpin negara mulai pusing, para pengusaha nggak tahu mesti bikin apa, bahkan banyak perusahaan yang bangkrut, perusahaan-perusahaan yang begitu luar biasa, yang tingkat dunia, yang banyak cabangnya di seluruh dunia, hari ini sudah banyak yang tutup. Artinya lewat kejadian ini, lewat pandemi ini, kita belajar bahwa setiap manusia tidak bisa mengandalkan otaknya, tidak bisa mengandalkan uangnya, tidak bisa mengandalkan jabatannya. Karena dunia ini sedang digoncangkan, sehingga orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan tidak akan pernah tergoncangkan. Mungkin dampaknya bisa dirasakan, tapi pemeliharaan Tuhan tetap nyata atas orang-orang yang menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Karenanya lewat pandemi ini, ya, Pak Arifin katakan bukan pandemi tetapi akademi, ya saudaraku, ya, Corona Academy, bukan Corona pandemi tetapi Corona Academy, ya. Akademi ada tempat untuk kita sekolah, karena memang beda saudaraku, sekolah dunia dan sekolah dengan Tuhan itu berbeda. Kalau sekolah dunia
Sekolah sekuler, sekolah yang umum, kita diberikan pelajaran, baru kemudian diuji. Tetapi sekolah Tuhan enggak, terbalik. Ujian dulu. Waktu saudara diuji, saudara lulus, dan waktu saudara ujian, saudara nggak tahu pelajarannya apa. Waktu saudara diuji, saudara nggak tahu maksud Tuhan itu apa lewat ujian, lewat masalah itu. Saudara kadang-kadang nggak ngerti. Tapi satu hal yang saudara yakin, Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk. Waktu saudara lulus dalam ujian Tuhan itu, saudara akan melihat pelajarannya. Oh, masalah itu Tuhan izinkan terjadi. Rupanya Tuhan itu punya rencana indah, punya sesuatu yang membuat otot-otot iman kita semakin kuat. Dan itu yang membuat kita sanggup menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan, saudara akan melihat perkara-perkara yang besar. Saya akan kutip di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Memang betul, Alkitab bilang ketika kita mengalami pencobaan, mengalami krisis, mengalami kesulitan, kita akan berduka cita. Tapi di tengah berduka cita itu disuruhnya bergembira. Bukan kita membohongi perasaan dan kenyataan atau fakta yang terjadi. Alkitab tidak mengajar kita untuk kita pura-pura senang, pura-pura membesarkan hati. Bukan seperti itu. Alkitab juga mengajarkan waktu saudara dalam kesulitan, di dalam masalah, di dalam pencobaan, memang betul kita berduka cita. Tapi pada saat itu, ya, keputusan ada di tangan saudara dan saya. Kita mau larut di dalam duka cita, kita mau larut di dalam penderitaan dan kesedihan yang justru akan menurunkan imunitas tubuh kita, daya tahan tubuh kita menurun, justru membuat penyakit mudah untuk menyerang kita. Atau kita mau memilih untuk bergembira ketika kita sedang berada dalam pencobaan. Maksudnya apa? Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7 mengatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya. Pertanyaannya kenapa diizinkan itu? Maksudnya apa? Ayat yang ke-7 sekali lagi saya akan kutip. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi iman saudara dan saya perlu dibuktikan. Lewat apa? Lewat penderitaan, pencobaan yang seringkali membuat kita harus berduka cita, bersedih, menderita. Tujuannya adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman dan motivasi kita perlu terus dimurnikan. Ya, iman saudara dan saya yang yakin kita sudah dibenarkan waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terus perlu dimurnikan. Sesuatu yang murni memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Ya, logam mulia dengan emas yang biasa itu tentu beda harganya. Karena semakin dia murni, punya nilai jual semakin tinggi. Apa sajalah di dunia ini. Ya, kalau barang asli jauh lebih mahal daripada barang KW yang mungkin sepintas terlihat mirip, yang hampir sulit untuk dibedakan. Saya mau katakan, iblis itu seringkali menggunakan strategi adalah mirip. Ya, bahkan dia berusaha menggantikan posisi Tuhan. Dia berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai substitusi, ya, sebagai pengganti. Tapi saya mau katakan iman kita perlu dibuktikan, dan saya yakin kalau iman saudara lewat masalah dibuktikan dan ternyata saudara lulus, saudara akan tetap melihat bagaimana kemuliaan yang besar Tuhan sedang siapkan di dalam hidup saudara dan saya. Buktikan dengan tetap mengasihi dan taat kepada Tuhan. Ayat yang kelima, poin yang kelima maksud saya,
Poin yang kelima. Poin kelima, iman dibangun melalui pengalaman dengan Tuhan. Ya, pengalaman dengan Tuhan. 2 Korintus 2 ayat yang pertama. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ya, saudaraku, di sini dikatakan bahwa Dia akan menyelamatkan saudara dan saya. Dan Dia sudah melakukan. Jadi ayat ini menceritakan, mengingatkan kalau kita dulu yang hidupnya hancur, hidupnya penuh dalam dosa, hidupnya rasanya mungkin keluarga kita aja malu mengakui kita, tetapi kita diambil dari lumpur dosa oleh Tuhan. Lalu kita dibenarkan, kita diselamatkan, kita ditebus bukan dengan darah binatang, tetapi dengan darah Yesus sendiri. Kalau saudara tadinya yang sudah nggak ada harapan untuk selamat saja bisa diselamatkan, apakah saudara lupakan akan hal itu? Jadi poin yang kelima adalah iman kita dibangun melalui pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Begitu juga yang terjadi dengan Daud. Ya. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Maksudnya dari Goliat. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Pada waktu itu, saudaraku, Daud disuruh papanya yang namanya Ishak untuk membawa makan siang kepada kakak-kakaknya yang sedang berada di medan tempur yang akan menghadapi daripada Goliat, panglima perang daripada suku Filistin. Kemudian di sana Daud punya dorongan untuk melawan daripada Goliat itu, ya. Lalu kemudian Daud minta izin dengan Raja Saul, dan Raja Saul meremehkan Daud, ya, meremehkan, kamu kan wajahmu aja masih imut-imut, kamu kan nggak punya pengalaman perang, ya kan, kamu kan mana mungkin bisa mengalahkan musuhmu itu, nggak main-main loh, saudaraku, ya, dikatakan seperti itu. Saul mengingatkan, niat Saul memang baik. Niat Saul mengasihi Daud, dia nggak mau Daud itu sampai kalah dan mati di medan tempur. Lalu Daud mengingatkan, dulu aku waktu jadi penggembala domba, kalau ada harimau, kalau ada singa, kalau ada beruang yang berusaha menerkam domba yang aku gembalakan, aku melawannya, bahkan aku sanggup membunuhnya. Daud berusaha mengingatkan Saul, kalau dulu Tuhan memberikan kemenangan kepada dirinya, kalau dulu Tuhan turut berperan, bahkan turut berperang, bahkan turut campur tangan dalam setiap bahaya yang dihadapi oleh Daud, masa sekarang Tuhan melepaskan tangan waktu Daud menghadapi Goliat? Lalu kemudian Raja Saul berkata, kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Artinya Daud berhasil untuk meyakinkan Saul bahwa dari dulu sampai hari ini hidup Daud selalu disertai oleh Tuhan. Itu yang membuat dia berani berhadapan dengan musuh yang namanya Goliat. Saya nggak tahu apa yang menjadi Goliat di dalam hidup saudara. Ada berapa besar masalah yang sedang saudara hadapi. Mungkin persoalan yang rasanya itu sulit untuk bisa ditaklukkan, apalagi saudara bisa memenangkan pertandingan. Tapi waktu saudara percaya bahwa saudara disertai oleh Tuhan, saudara percaya bahwa selama ini saudara mengalami penyediaan, mengalami pemeliharaan, mengalami campur tangan Tuhan, baik di dalam bisnis saudara, baik di dalam rumah tangga saudara, baik di dalam pelayanan saudara. Kalau selama ini saudara sudah melewati masa-masa sukar,
Percayalah, kalau yang lalu Tuhan sudah campur tangan, masa hari ini dan ke depan Tuhan lepas tangan. Saya mau katakan saudaraku, waktu saudara angkat tangan atau saudara berserah kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan turun tangan untuk menolong dan membantu saudara. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu kira-kira, ya saudaraku, Pak Timotius Arifin, pendeta kita, saudaraku, melayani satu ibadah pemakaman dan rupanya waktu jenazah itu keluar dari rumah sakit diinformasikan adalah negatif COVID. Tapi sementara berada di dalam ibadah pemakaman, tiba-tiba ada laporan dari rumah sakit, ya saudaraku, sementara dalam ibadah pemakaman, laporan dari rumah sakit bahwa hasil tesnya baru keluar dan pasien yang rencananya akan dimakamkan itu ternyata positif COVID. Jadi semuanya kemudian diisolasi, termasuk Pak Arifin, termasuk Pak Anto, bagian Omega Ministry yang ngurusin bagian kematian di jemaat gereja, lalu termasuk supir mobil, semua diisolasi. Kenapa? Karena Pak Arifin sempat memperbaiki dasi yang dikenakan oleh jenazah yang akan dilayani itu, ya kancingnya ini kemudian dia pasang, lalu ya jadi dia bersentuhan, ya, dan dia di karantina. Tuhan campur tangan, ya. Pak Arifin itu punya 2 ekor anjing yang kecil yang selalu kalau ketemu Pak Arifin dan ibu, dia akan selalu untuk berusaha untuk nempel, langsung dia berdiri, dia berusaha untuk menyambut begitu. Tapi waktu kejadian itu selama 10 hari sudah, anjing itu lihat Pak Arifin dan ibu dari jauh, jarak 10 meter dia berhenti. Sepertinya ada sesuatu yang membuat menahan dia tidak berani mendekat. Ya, Pak Arifin cerita hal ini heran, ya. Dan puji Tuhan, kemudian waktu diswab hasilnya adalah negatif. Dan saya percaya ketika orang benar hidup bergantung dan berharap kepada Tuhan, perlindungan Tuhan tetap nyata. Karena itu, kalau hari ini saudara mendengar kabar-kabar yang begitu mengerikan di sekeliling kita, ada banyak kejadian-kejadian yang seringkali membuat kita khawatir. Saudara, khawatir itu sesuatu yang manusiawi. Orang khawatir itu sesuatu yang lumrah. Orang yang khawatir itu adalah sesuatu yang biasa. Tetapi jangan izinkan kekhawatiran itu membelenggu kita, sehingga kita tidak lagi melihat kebesaran Tuhan, sehingga kita tidak lagi melihat bahwa Tuhan sanggup melindungi kita. Saudara boleh tetap tahu bahwa penyakit itu ada, virus itu ada, tapi bersama dengan Tuhan, saudara akan melihat saudara tetap dilindungi, dipelihara, dan dijauhkan daripada sakit penyakit. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada perlindungan, penyertaan yang sempurna. Nah, semua itu saudaraku adalah untuk membuktikan iman kita kepada Tuhan. Karenanya jangan biarkan imanmu menjadi kendor, rapuh, imanmu menjadi lemah ketika saudara menghadapi ancaman dan tantangan. Andalkan Tuhan, karena Dia sanggup memunculkan dirinya seperti fajar pagi hari yang bersinar menyatakan kemuliaan Tuhan. Ada awan masalah yang sedang ada di atas kepala saudara, tapi tetap percaya Dia sanggup memberikan pelangi pengharapan untuk membuat hatimu percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu, selalu ada pengharapan. Bersama dengan Tuhan, saudara melihat perkara besar. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya akan berdoa. Bapa, biarlah Engkau melihat setiap daripada yang menyaksikan tayangan ibadah online pada hari ini. Biarlah jamahan Tuhan bagi mereka yang putus pengharapan, mereka yang tidak mengerti apa yang harus mereka kerjakan. Nyatakan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau adalah Yehovah Jireh, Allah yang sanggup menyediakan. Engkau adalah Yehovah Rafah, Allah yang sanggup menyembuhkan, sehingga yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau adalah Yehovah Shalom yang sanggup memberikan damai sejahtera, sehingga rumah tangga diberkati. Bateraikan firman-Mu di dalam hati kami untuk membuat semakin berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap
nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, amin. Mari jemaat yang sangat dikasih Tuhan, kita pegang roti ini lebih tinggi dari kepala kita, dan kita tetap percaya bahwa saudara dan saya sudah diselamatkan ketika kita percaya, punya iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Persoalannya, apakah saudara terus mengembangkan iman percaya saudara, sehingga iman saudara semakin bertumbuh kuat di dalam engkau, sehingga iman itu yang sanggup mengatasi saudara tetap berdiri di tengah badai, dan iman itu yang sanggup membuat saudara keluar lebih daripada pemenang. Percayakah saudara bahwa roti yang kita pegang dan kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, dan setelah mengucap syukur atasnya dia katakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa cawan yang berisi anggur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Makasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, sehingga yang sakit disembuhkan, sehingga kami boleh tetap melihat kemuliaan Tuhan yang besar dinyatakan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom warga kerajaan dimanapun sedang berada. Bersyukur kita masih memiliki kesempatan pada hari ini untuk kita bisa beribadah secara online. Tuhan kita mengajarkan kita untuk selalu menabur. Ada benih untuk ditabur dan ada roti untuk dimakan. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 9 ayat 10, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tibalah saatnya untuk kita bisa menabur di dalam Tuhan. Di layar sudah tertera nomor rekening untuk persembahan Bapak dan Ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan, Kau masih beri kami kesempatan untuk bisa menabur di ladang-Mu yang subur ini Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat yang menabur pada hari ini, Kau berkati keluarganya, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati pekerjaannya Tuhan. Kau buat mereka naik dan tidak turun, apapun yang mereka kerjakan, asalkan untuk nama Tuhan dimuliakan, Kau pasti buat menjadi berhasil Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Mari menabur bagi Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, mari bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sungguh kasih setia Tuhan tetap untuk selamanya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur,
berlindung padanya, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya, bahwasanya untuk selama, bahwasanya untuk selama. Sekali katakan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, oh. Bersyukurlah. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat damai, sejahtera, dan sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang membuat saudara akan tetap hidup di dalam kebenaran. Saudara akan hidup dalam sukacita, rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu dibuat berhasil. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau